Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Iksan Hadian Permana. Saya Prima Reksa Waluya. Dan saya Deden Alif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dataset gejala awal diabetes. Kami mengambil dataset dari UC Machine Learning yang tersedia juga di Kaggle. Langsung saja di sini kami mengimport dari Kaggle dan mendownload. Setelah berhasil download, langsung ke pemuatan dataset dan inspeksi awal. Lalu mengimport data, setelah itu menampilkan 5 data awal, lalu menampilkan data frame, menampilkan deskriptif, statik, menampilkan missing value. Nah, boleh ke atas dulu, Sa? Nah, di 5 data awal ini ada kolom age, gender, polaria, polidipsia, dan seterusnya. Di data frame ini terdapat 520 data dan 17 kolom, yang dimana ada kolom age, gender, dan seterusnya. Boleh dikeluarin lagi, Sat? Nah, di deskriptif statik, ada di kolom age, ada count-nya itu 52, min-nya itu 48, standar deviasinya itu 12, minimumnya itu 16, dan maksimalnya itu sampai 90. Boleh keluarin lagi sedikit? Selanjutnya, missing value per kolom. Karena di sini jumlahnya 0 semua, berarti tidak ada yang hilang. Next, ya. Boleh digeser sedikit, ya. Selanjutnya, penanganan baris duplikat. Nah, di sini jumlah baris duplikat sebelum dihapus itu 269. Dan jumlah baris setelah dihapus itu jadi 0. Next, ya. Selanjutnya, memeriksa inkonsistensi pada fitur kategorikal, di mana di kolom gender itu ada male dan female. Di kolom poliuria itu ada no dan yes, sampai seterusnya, sampai ke kelas itu positif dan negatif. Next, ya. Selanjutnya di sini ada histogram untuk kolom age. Boleh dilihatin, Sa, foto gambarnya, Sa? Nah, di sini itu ada, di bawah itu ada usia dan frekuensi, di mana yang terkena penyakit ini itu di rata-ratanya ada di 50 sampai usia 60 dengan frekuensi lebih dari 50. Next, ya. Nah, selanjutnya di sini membuat distribusi fitur. Yang pertama itu ada visual blurring, yang dimana visual blurring ini yang no-nya itu jumlahnya 140 dan yes-nya itu di 100-an lebih. Terus di Itaching itu boleh digeser lagi ke bawah, dilihatin itunya, ke bawahnya. Nah, di sini yes-nya itu lebih dari 120 dan no-nya itu di 120. Ke bawahin lagi, Sa. Selanjutnya itu di fitur irritability. Yang no-nya itu jumlahnya lebih dari 175, yes-nya itu di 75-an. Ke bawah lagi, Sa. Yang delayed healing ini, yes-nya itu lebih dari 120 dan no-nya juga sama di atas 120. Boleh di next aja, Sa. Ke yang itu. Next terus. Nah, selanjutnya ini, terus yang tadi. Nah, di sini ada
ada distribusi usia berdasarkan kelas diabetes. Boleh dilihatin, Sa, gambarnya, Sa? Ya. Di sini ada yang positif dan negatif, yang dimana yang positif itu yang kotak yang berwarna biru itu adalah rata-rata usia yang terkena yang positif yang berada di 39 sampai ke 59-an. Dan yang negatif itu di 38 sampai ke 59-an. Next, ya. Selanjutnya, melakukan pengkodean biner pada semua kolom kategorikal dalam data frame df underscore eda underscore encode, mengonversi ya pria positif ke angka 1 dan tidak wanita negatif ke angka 0. Di sini di kolom kategorikal di df underscore eda underscore encode berhasil di encode secara biner, yang mana kolom edge itu di kolom gender sudah berubah menjadi 1, 1, 1, dan polarium 00, 1, 0, 1, dan seterusnya. Boleh di next, ya. Nah, selanjutnya membuat matrik kolerasi berhasil dihitung. Di sini jika angkanya itu 1 mendekati 1, itu hasilnya positif, dan kalau hasilnya itu mendekati 0, min 1 itu berarti negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari matriks korelasi fitur. Dan di sini ada heat map. Sebentar. Di sini itu semakin warnanya merah, itu tuh semakin korelasi antara kolomnya itu positif. Dan di sini korelasi antara kolomnya, yang pertama dari Chrome Edge dan Edge yaitu pasti positif. Lalu ada untuk kolom Edge dan gender yang paling nilainya paling besar itu ada di visual blurring. Lalu yang selanjutnya angka yang paling besar adalah untuk korelasi antara kolom alopecia dan gender, yaitu nilainya 0,34. Lalu korelasi yang selanjutnya yang terbesar itu ada 0,52, yaitu pada fitur polydipsia dan juga poliuria, yaitu dengan nilai 0,52. Lalu untuk fitur korelasi selanjutnya dengan angka yang tinggi yaitu ada di polydipsia dengan sudden weight loss, yaitu ada di 0,59, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada transformasi data. Di sini konversi semua fitur atau kategorikal biner termasuk variabel target kelas menjadi numerik 0 dan 1 menggunakan label encoding pada data frame. Dan di sini yaitu mengubah seluruh kolom yang ada yang isinya yang tadinya numerik, atau bisa juga seperti isinya pria dan wanita atau dan lainnya, akan dirubah isinya menjadi nilai biner, yaitu antara 1 dan 0. Lalu yang selanjutnya pembagian data dan pemilihan fitur. Di sini itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
fitur train test dan juga tes, di mana data untuk outputnya di mana berhasil dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian. Maaf, itu dibagi menjadi dua, yaitu set pelatihan dan pengujian. Dan untuk outputnya yaitu X-Train ada 175 untuk pelatihan dan 16 untuk pengujian. Lalu ada bentuk X untuk tes, ada 76 untuk pelatihan dan 16 untuk pengujian. Lalu bentuk Y untuk train ada 175 dan 0 untuk pengujian. Lalu ada bentuk Y untuk tes itu ada 76. Lalu selanjutnya ada penskalaan fitur. Dan ini seperti sebelumnya, itu mengubah menjadi biner. Jadi kita lanjut saja. Nah, di sini ada pelatihan dan evaluasi model regresi logistik. Di mana untuk hasilnya matrik untuk model logistik regression ini berhasil dilatih. Metrik evaluasi model regresi logistik untuk akurasinya itu 0,8421, untuk presisinya ada di 0,9348, dan untuk recall 0,8269 dan F1 skor 0,87. Dan di sini ada confusion metric untuk regresi logistik. Ya, di sini itu ada metrik ini membandingkan hasil prediksi model dengan nilai aktual atau yang sebenarnya dari data uji. Dan di sini ada 21 untuk kasus yang sebenarnya itu negatif dan berhasil diprediksi negatif dengan benar. Lalu di sini ada 3 ini adalah kasus yang sebenarnya positif, yang sebenarnya negatif tetapi salah diprediksi sebagai positif. Itu error type. Lalu di sini ada 9, ini juga error type, kasus yang sebenarnya positif tetapi salah diprediksi sebagai negatif. Lalu ada 43, di sini itu adalah kasus yang sebenarnya positif dan benar diprediksi sebagai positif. Lalu yang selanjutnya ada untuk pelatihan dan evaluasi model KNN. Untuk hasilnya metrik evaluasi model KNN yaitu akurasinya 0,8158, lalu ada presisinya 1, ada recallnya 0,73 dan F1 skornya 0,844. Dan di sini untuk conversion metriknya dari model KNN ini yaitu ada 24 untuk kasus yang sebenarnya negatif dan diprediksi menjadi dengan benar sebagai negatif. Lalu ada 0 yang kasus sebenarnya negatif tetapi salah diprediksi sebagai positif. Lalu 14 kasus yang sebenarnya positif tetapi salah diprediksi sebagai negatif. Ada 38 kasus yang sebenarnya positif dan diprediksi positif dengan benar. Dan untuk model selanjutnya ada pelatihan dan evaluasi model support vector machine atau SVC. Untuk hasilnya model support vector machine atau SVC ini berhasil dilatih. Metrik evaluasi model SVC ini untuk akurasinya ada di 0,8816, untuk presisinya ada di 0,9388, untuk recallnya ada di 0,8846. Untuk F1 skornya ada di 0,9103. Lalu untuk conversion metriknya untuk kasus yang sebenarnya negatif dan diprediksi
negatif dengan benar yaitu ada 21 data. Lalu ada 3 data kasus yang sebenarnya negatif tetapi salah diprediksi sebagai positif. Lalu ada 6 data kasus yang sebenarnya positif tetapi salah diprediksi sebagai negatif. Lalu ada 46 data kasus yang sebenarnya positif dan diprediksi positif dengan benar. Dan selanjutnya ada model decision tree yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, Deden Alif. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada model decision tree. Boleh di scroll. Untuk hasil yang didapat dari model decision tree ini, untuk akurasinya dapat skor di 0,81, untuk presisinya di 0,95, untuk recall-nya di 0,76, dan untuk advance skornya di 0,85. Dan untuk confusion matrix dari decision tree ini, di sini model memprediksi negatif 22, dan kemudian di data aktualnya yang negatif ada 22, sedangkan yang duanya masuk ke positif. Dan untuk yang positif dari yang prediksinya ada 40, sedangkan di data aktualnya yang positif ada 40, sedangkan yang 12-nya masuk ke data negatif. Boleh dikebawain. Untuk model selanjutnya, yaitu ada random forest. Untuk akurasinya di sini kita mendapat 0,90, untuk presisinya mendapat di 0,94, untuk recall-nya di 0,92, dan untuk F1 skornya di 0,93. Untuk confusion matrix dari random forest, di sini model memprediksi negatif dengan data 21, sedangkan di data aktualnya untuk negatif datanya 21, dan yang tiganya masuk ke positif. Untuk yang prediksi model yang positif, di sini data aktualnya memprediksi ada 48 positif, sedangkan 4-nya masuk ke dalam negatif. Untuk model selanjutnya, ada model gradient boosting. Boleh di scroll. Untuk hasilnya di sini kita mendapat akurasi 0,81, untuk presisinya di 0,93, untuk recall di 0,78, dan untuk advance skornya di 0,85. Untuk confusion matrix dari gradient boosting ini, untuk prediksi modelnya di sini dari gradient boosting ini di negatifnya ada 21, dan data aktualnya di negatif 21, dan yang ketiganya ini masuk ke dalam positif. Untuk yang prediksi positifnya di model 41, sedangkan data aktualnya itu 41 untuk positif, sedangkan yang 11-nya masuk ke data negatif. Selanjutnya ada model XGBoost. Untuk hasil akurasi dari model ini, boleh di scroll. Untuk hasil akurasinya tuh mendapat di 0,85, untuk presisinya di 0,95, untuk recall-nya di 0,82, dan untuk F1 skornya di 0,88. Untuk confusion matrix dari model XGBoost, di sini model memprediksi negatif dengan nilai 22, sedangkan data aktualnya tuh ada 2 yang masuk ke dalam positif, dan dua-duanya terprediksi benar negatif. Untuk prediksi yang positifnya, di sini model memprediksi 43, dan data aktualnya memprediksi 43 positif, sedangkan yang 9-nya masuk ke data negatif. Scroll. Selanjutnya ada model like GBM. Boleh di scroll lagi. Untuk confusion matrix dari model like GBM ini, untuk akurasinya mendapat di 0,86, untuk presisinya di 0,97, untuk recall di 0,82, dan untuk advance skornya di 0,89. Untuk confusion matrix dari like GBM ini, untuk model memprediksi data negatif 23, sedangkan di data aktualnya tuh 83-nya terprediksi negatif, dan satunya
masuknya ke positif. Untuk prediksi yang positif, di modelnya tuh memprediksi 43 positif, sedangkan di data aktualnya tuh yang positif 43 dan yang 9-nya tuh masuk ke data negatif. Selanjutnya ada model Adabus. Untuk hasil akurasinya di sini mendapat 0,81, untuk presisinya 0,95, untuk recall di 0,76, dan untuk advance skornya di 0,85. Dan confusion matrix dari Adabus ini, jadi prediksi dari model memprediksi ada 22 nilai negatif, dan untuk data aktualnya tuh ya 22 negatif dan 2-nya tuh masuk ke data positif. Untuk data prediksi dari nilai positifnya dari prediksi model ada 40 positif, sedangkan yang 12 itu masuk ke dalam nilai negatif. Model selanjutnya ada model naive Bayes. Untuk akurasinya di sini mendapat 0,86, untuk presisinya dia 0,95, untuk recall dia 0,84, dan untuk F1 skornya mendapat di 0,89. Untuk confusion matrix ya, di sini model memprediksi nilai negatif 22, dan di data aktualnya nilai 2-nya masuk ke dalam nilai positif bukan negatif. Dan untuk prediksi nilai positif, di sini model memprediksi 44 nilai positif, sedangkan yang 8 masuknya ke nilai negatif. Nah, di sini ada perbandingan dan rangkuman kinerja model. Di sini kita membandingkan 10 model yang telah kita uji coba tadi, dan untuk hasilnya boleh di scroll ke bawah. Untuk hasilnya di sini dari semua model tersebut yang mendapat perbandingan F1 score yang paling tinggi itu ada di Random Forest dengan nilai 0,93 tadi, dan untuk F1 score yang paling rendah itu ada di KNN dengan F1 skornya 0,84. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.